Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan mulia, bulan penuh berkah. Bulannya orang berpuasa, dibukakannya pintu ampunan, dilipat gandakannya pahala kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, tahukah teman-teman solih-solihah, ada beberapa peristiwa di bulan Ramadan di zaman Rasulullah, dimulai dari nuzulul Quran, perang Badar, Fathul Mekah, hingga wafatnya istri Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ditandai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Menurut mazhab Imam Syafi'i, wahyu Allah turun pada malam 17 Ramadan 610 Masehi. Yang kedua, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Ini adalah perang pertama yang dilakukan kaum muslimin melawan kaum Quraisy di daerah bernama Badar. Walaupun Rasulullah hanya membawa 313 kaum muslimin melawan 950 pasukan kaum kafir, namun perang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Fathul Mekah, perang pembebasan kota Mekah, terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Saat peristiwa terjadi, Rasulullah bersama bala tentara dalam keadaan berpuasa, namun tidak menjadikan mereka lemah. Rasulullah bersama para sahabat dan 10.000 kaum muslimin menaklukkan kota Mekah secara damai. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Selanjutnya adalah wafatnya istri Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah istri tercinta Rasulullah, orang pertama yang meyakini Rasulullah dan selalu mendampingi beliau selama berdakwah hingga akhir hayatnya. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau menyampaikan permintaan terakhirnya, "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti kepadamu." Mendengar perkataan sang istri, Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, wanita mulia itu memanggil Fatimah Az-Zahra anaknya dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar permintaan terakhir Khadijah, Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pun didekap dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat. Rasulullah pun meneteskan air matanya. Ikut menangis pula semua orang yang ada di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku
ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu hanyalah selembar sorban? Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Pengorbanan Khadijah sungguh tak ada duanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sulit melupakan istri pertamanya itu. Demikian tadi peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan dan wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang cinta kepada Allah, cinta Rasulullah dan agama Islam dengan pengorbanan dan perjuangannya. Nah, teman-teman soli soleha, mari kita manfaatkan waktu hari-hari kita di bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.